Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, analisis kripto. Hari ini kita akan update VIDIX untuk minggu ini. Bagaimana prediksi pergerakan untuk minggu ini dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyikapinya. Jadi saya mulai dulu dari melihat transaksi yang terjadi dalam 1 minggu kemarin. Kita mulai dari analisis jumlah transfer dan besarnya transfer. Berapa minggu kemarin terjadi berapa kali pergerakan besar pada tanggal 14, kemudian pada tanggal 11 juga lebih dari 19 juta koin, kemudian yang paling tinggi pada tanggal 21 November terjadi transaksi VIDIX sebesar 113 juta, kemudian hari sebelumnya tanggal 20 sampai 78 juta. Kemudian beberapa hari selanjutnya mulai turun di angka 2 juta, 3 jutaan VIDIX. Jadi untuk transaksi yang terbaca di dalam Transcan ini adalah transaksi transfer antar wallet di VIDIX, walletnya akun VIDIX, walletnya koin VIDIX yang terbaca seperti itu. Maksud saya seperti ini, transfer supply dari luar wallet ke dalam wallet Indodax itu tercatat di sini, tapi transaksi di dalam Indodax, transaksi trading yang dalam Indodax itu tidak tercatat di sini. Maksudnya koin-koin yang kita tradingkan transaksinya tidak tercatat di sini, tercatatnya dia sebagai koinnya Indodax. Jadi koin-koin kita itu tercatat sebagai koin Indodax di sini di dalam 13.721.800 ini koin kita ada di dalam sana. Jadi ketika kita transaksi trading di dalamnya tidak tercatat di Transcan ini, tapi ketika kita menarik koin, memindahkan koin dari wallet Indodax ke walletnya pribadi kita, maka itu akan tercatat di dalam sini. Bisa dipahami ya. Jadi yang di dalam Indodax ini, perputaran trading di dalam Indodax ini ya di dalamnya Indodax sendiri, tidak keluar di Gate.io juga seperti itu, tidak keluar, tidak tercatat di sini maksudnya. Tapi ketika kita memasukkan koin ke dalam wallet dari transfer koin dari kita punya koin di luar walletnya Indodax, kemudian kita masukkan, itu akan tercatat di sini. Kemudian kalau kita mau mengambil koin kita, memindahkan koin kita dari Indodax ke Gate.io, maka itu akan tercatat di sini. Tapi yang transaksi kita di dalam Indodax tidak tercatat di Transcan ini. Bisa dipahami ya? Kenapa seperti itu ya? Karena mekanismenya trading di dalam marketnya seperti itu. Di dalam marketnya Indodax seperti itu. Di dalam marketnya Gate.io juga seperti itu. Ketika Gate.io digelontorkan supply koin dari, misalnya dari wallet ini, dia masuk ke Gate.io, maka akan tercatat di sini. Itu menjadi supply dalam Gate.io. Ketika Gate.io transaksi keluar walletnya, dia Gate.io mengirim wallet ke akun ini, maka tercatat di sini. Tapi transaksi di dalam Gate.io sendiri tidak tercatat di luar, tercatatnya di dalam
di dalam marketnya Indodax atau Get.io itu sendiri. Itu juga yang menjadikan perbedaan supply and demand di dalam masing-masing bursa, masing-masing market. Maksudnya di harga harga koin di Indodax ada perbedaan harga dengan Get.io di Get.io karena ada perbedaan supply and demand di dalamnya. Maka karena itu ada kesempatan untuk arbitrase juga kan, ketika leverage ketika perbedaan angka itu, perbedaan harga besar, akan bisa dimanfaatkan untuk arbitrase. Karena itu kita sering menemukan transaksi dari Indodax ke Get.io atau sebaliknya. Jadi ketika terjadi perbedaan harga yang lebar, mereka melakukan arbitrase. Jadi, nah, transaksi itu tercatat di Transcan ini, tapi transaksi di dalamnya Indodax sendiri atau di Get.io sendiri tidak tercatat di Transcan. Semoga itu bisa dipahami. Jadi dari perubahan harga saja, dari perubahan bukan perubahan harga, dari perubahan jumlah koin di masing-masing bursa, di masing-masing market. Misalnya di Indodax, ketika terjadi pertambahan nilai koin berarti terjadi supply yang besar. Ada uang masuk dan quantity di Indodax bertambah, maka terjadi supply. Artinya kita bisa membaca itu sebagai penambahan supply lah. Demandnya ya kita yang ada di dalam Indodax itu. Maksudnya kita yang mau membeli koin itu atau yang membeli koin itu menjadi demand. Pertanyaannya seberapa banyak orang yang mau beli ketika terjadi supply yang besar di dalam bursanya Indodax di koin FIDIC ini. Pertanyaannya kan itu, ketika supply lebih banyak daripada demand maka harga akan turun. Sebaliknya ketika nilai di Indodax ini kuantitinya menurun, maka bisa terjadi kemungkinan demand meningkat. Sekalipun kita tidak beli, tapi ketika ada cukong, ketika ada bandar yang membeli, dia menjadi demand. Nah, ini yang menaikkan harga. Ketika supply sedikit, kemudian cukong membeli dalam jumlah yang banyak, maka akan terjadi kenaikan harga. Sebenarnya yang menggerakkan harga itu yang terjadi, transaksi yang terjadi di dalam bursa, bukan di luarnya bursa. Mereka ini yang 10 besar ini, mereka mempengaruhi harga dengan supply, dan ketika mengambil ini, mengurangi atau menambah supply itu kerjaan mereka, yang pada akhirnya membuat harga naik tinggi dan turun dalam, seperti itu. Nah, dari sini, dari perubahan harga perubahan kuantiti di Indodax dan Get.io, kita bisa memprediksi apakah dalam minggu ini harga akan turun, ataukah sideways, ataukah akan ada kemungkinan pump. Seperti itu. Jadi misalnya ini, 2 hari yang lalu terjadi transaksi transfer dari Indodax, 2 hari 19, 3 hari yang lalu, kira-kira 3 hari yang lalu terjadi transaksi keluar, pengurangan supply dari Indodax. Ini akunnya Indodax, dia terkirimnya dari akunnya Indodax ya. Nah, ini Indodax ya. 3 hari yang lalu terjadi transaksi keluar dari Indodax ke wallet ini sebanyak 50 juta. Jadi terjadi pengurangan supply di dalam market Indodax sebanyak 50
51 juta, sekitar 51 juta. Ketika terjadi pengurangan supply, artinya ada harapan peningkatan permintaan. Itu yang diharapkan dapat meningkatkan harga. Tapi di sisi lain harus kita ingat bahwa setiap minggu terjadi supply ke market di luar daripada ini. Dari mana supply itu? Supply itu dari pembayaran member RC yang menggunakan wallet Indodax. Jadi bukan wallet pribadi. Pembayaran member RC bukan wallet pribadi, tapi wallet Indodax. Wallet Indodax yang masuk ke dalam akunnya member RC yang menggunakan akun Indodax. Jadi akhirnya supply itu masuknya ke Indodax. Dia tercatat di dalam Tronscan ini. Tapi sebagai di Indodax sendiri itu tercatat sebagai supply. Maka ketika terjadi supply seperti itu, otomatis meningkatkan kemungkinan untuk dump atau turun. Kenapa seperti itu? Karena terjadi supply yang besar sementara demand-nya tetap atau mengecil. Karena itu potensi pergerakan harga turun. Seperti itu. Nah, ketika mereka berbelanja, ketika RC atau orang-orang di balik ini atau 10% dari pemegang koin FIDIC ini melakukan pembelanjaan, artinya dia membeli koin dari kita, dari Indodax. Mereka membeli koin dari Indodax seperti ini. Nah, ini kan mereka membeli koin dari Indodax, akhirnya Indodax transfer ke mereka. Pembayarannya menggunakan apa? Ya mungkin menggunakan TRX atau yang lainnya. Seperti itu. Itu urusan mereka. Lah, yang terjadi di Indodax adalah ketika mereka yang belanja FIDIC di Indodax ini memindahkan walletnya, memindahkan koinnya ke wallet mereka, maka harga supply akan mengecil. Ketika supply mengecil, ada kemungkinan terjadi pump lagi. Tapi di sisi lain ada member RC yang harus dibayar melalui koin FIDIC. Artinya uang yang dari mereka yang sudah dipecah-pecah di wallet-wallet yang lain untuk mengaburkan perjalanan proses pembayaran RC itu masuk ke walletnya Indodax lagi. Alurnya seperti itu. Jadi mereka beli di Indodax yang kemudian harganya meningkat, tapi mereka tidak langsung beli langsung banyak itu, enggak. Mereka mengumpulkan sedikit dengan arbitrase dan lain sebagainya sehingga terjadi penumpukan koin di mereka di dalam Indodax itu yang besar. Kemudian mereka pindahkan ke walletnya sendiri, kemudian dari walletnya sendiri dipecah lagi, kemudian dimasukkan lagi ke Indodax dengan skema pembayaran RC itu, sehingga terjadi proses seperti itu terus. Kemudian bagaimana kita membaca arah pergerakan minggu ini dari jumlah quantity koin FIDIC di Indodax? Karena di Gate.io juga mengikuti ya. Proses yang terjadi di Indodax sama juga terjadi di Gate.io. Jadi kalau kita melihat nilainya saat ini 13.721.000 supply-nya Indodax saat ini, sementara yang mereka sudah menyimpan dana sebanyak 148 juta ini ya, kira-kira segitu. Jadi untuk pembayaran, kalau untuk pembayaran RC mungkin 2-3 minggu lagi atau 4 minggu lagi belum akan habis ini. Jadi kemungkinan mereka membeli lagi dari Indodax ini kemungkinannya kecil. Jadi dalam minggu-minggu ini mungkin
belanja yang belanja FIDIK mereka yang memungkinkan terjadinya pump kemungkinannya agak sedikit, kurang dari 50%. Sementara harga saat ini dalam kondisi seperti ini dengan tren dari FIDIK yang sedang bearish, maka kemungkinan minggu ini masih akan bearish, apalagi ketika nanti hari Minggu Senin itu terjadi pembayaran RC, tentu saja terjadi supply ke market kan. Artinya apa? Artinya harga masih akan bergerak turun. Sampai ke harga berapa? Itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Tapi dalam perjalanannya pergerakan turun dari trend bearish ini pergerakannya hampir 80 sampai 100% dari posisi sideways. Misalnya hari ini sideways-nya di 600. Ya dia mungkin kemungkinan turun di harga 350 sampai 300. Akan seperti itu. Apalagi penurunan mungkin akan terjadi dalam 2 atau 3 minggu ke depan, kemungkinan ya bisa sampai 100 rupiah. Jadi kemungkinan pergerakannya seperti itu. Atau kalau memang dia sideways seperti ini, bisa bertahan seperti ini dengan jumlah transaksi yang bisa stabil di 600, banyak yang fear of missing out sehingga mereka membeli FIDIK di harga saat ini, ya kemungkinan sideways tetap bertahan di harga saat ini sangat besar. Tapi kemungkinan seperti itu kan sudah banyak yang kecewa gitu di FIDIK ini, sehingga kemungkinan seperti itu juga sangat kecil. Artinya apa? Artinya kembali lagi minggu 2-3 minggu ini masih akan bearish. Jika terjadi pump pun akan 2 atau 3 minggu ke depan baru ada peluang akan terjadi pump. Tapi saya kira dengan nilai koinnya RC saat ini yang sekitar 148 juta, atau itu nanti yang mungkin didistribusikan sekitar 40 jutaan lah, katakan seperti itu. Itu masih bisa bertahan 2 sampai 3 minggu. Jadi memang berapa minggu ke depan ini situasinya masih akan sideways di sini, atau kemungkinan besar masih bearish, menembus support di harga 500 rupiah itu. Saya kira itu saja prediksi saya berdasarkan dengan membaca historisnya Tronscan ini, membaca perkembangan dari FIDIK itu sendiri, dan semoga kita semua diberi kesehatan, tetap semangat, dan mampu melakukan yang terbaik. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi.